proklamasi kami, bangsa Indonesia, telah lepas dari pertahanan Belanda sejak konferensi Meja Bundar. Artinya gunung tersebut hanya terlihat seperti perahu terbalik dari arah selatan saja. Dikenal sebagai tempat para dewa. Biar channel selalu semangat untuk membuat video-video sejarah tempo dulu yang belum kita ketahui. Kebun binatang identik dengan wisata edukatif karena pengunjung dapat melihat banyak macam hewan dari berbagai lokasi. Bahkan terkadang hewan langka pun ditampilkan di kebun binatang. Tapi di zaman dahulu kebun binatang jauh dari kata edukatif. Sebaliknya kebun binatang zaman dahulu penuh dengan kekejaman dan rasisme. Pernah ada masa di mana kebun binatang bukan hanya menampilkan hewan tapi juga manusia yang dikenal sebagai Humanjo. Kebanyakan orang yang ditampilkan di Humanjo adalah orang-orang dengan ras kulit hitam atau memiliki kekurangan pada tubuhnya. Alih-alih sejahtera, orang yang ditampilkan di Humanjo justru hidup menderita dan miskin. Inilah 4 fakta kelam kebun binatang manusia pada zaman dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, bagi yang belum subscribe, sudah di-subscribe dan nyalakan loncengnya. Bantu dan support terus channel ini biar channel ini selalu semangat untuk membuat video informasi tentang sejarah tempo dulu yang belum kita ketahui. 4. Kebun binatang manusia pertama kali di Kaisar Aztec. Orang pertama yang diketahui membuat pemeran berskala besar dan mengisinya dengan orang-orang berserta hewan adalah Kaisar Aztec Moctezuma. Moctezuma memutuskan bahwa kebun binatangnya yang berada di Mexico City akan lebih menarik banyak orang jika diisi dengan pameran manusia. Pada waktu itu orang-orang Amerika dan negara-negara Eropa memang memiliki kecenderungan memamerkan musuh yang telah dikalahkan di depan publik dengan tujuan mempermalukan musuh. Tetapi Moctezuma lebih tertarik pada anomali, genetik, dan orang-orang yang memiliki keunikan. Biasanya Moctezuma menampung albino orang Kiposus hingga orang-orang kerdil di kebun binatangnya bersama dengan berbagai hewan. 3. Columbus menculik penduduk asli Amerika untuk diarak keliling Eropa. Sejak zaman dahulu penduduk asli Amerika telah dianiaya selama bertahun-tahun oleh orang-orang asing. Saat Columbus menjelajahi pulau-pulau kecil di Amerika, dia menemukan banyak emas dan banyak penduduk asli yang kemudian menjadi sangat rakus karenanya. Bukan hanya melakukan banyak ekspedisi untuk mencuri emas, Columbus juga menculik para penduduk asli dan membawanya ke Eropa untuk diarak berkeliling dan ditampilkan. 2. Amerika membawa suku Elgrod setelah menang perang melawan Filipina. Salah satu pemeran paling populer adalah suku Elgorod setelah perang antara Amerika Serikat dan Filipina. Yang menang memutuskan bahwa mereka akan mempermalukan musuh dengan membawa dan menampilkan mereka di depan umum. Suku ini dikenal karena mereka kadang-kadang memakan anjing. Suku Elgorod yang ada di pameran dipaksa untuk membunuh dan menyembelih anjing secara konstan untuk hiburan para penonton. Sementara makan anjing adalah hal yang sensasional bagi penonton barat. Itu juga merupakan representasi yang keliru karena suku Elgorod hanya memakan anjing untuk alasan seremonial. Pertunjukan ini akhirnya berhenti pada tahun 1914 akibat protes dari pemerintah Filipina. 1. Perempuan Afrika dengan steatopygia. Pada abad ke-19, seorang dokter Inggris bernama William Danlof mengunjungi Afrika. Di sana ia meyakinkan seorang perempuan Afrika bernama Sarji untuk ikut dengannya ke Inggris dengan berbagai iming-iming. Sampainya di Eropa, nama Sarji diganti menjadi Sarah karena untuk menghapus identitas lamanya. Sarji memiliki kondisi yang dikenal sebagai steatopygia, di mana terdapat penumpukan lemak yang besar di sekitar pantat dan alat kelaminnya. Sarji kemudian ditampilkan di seluruh Eropa, kadang-kadang sampai 11 jam sehari dan kebanyakan dalam keadaan telanjang, agar pengunjung bisa melihat fisiknya yang berbeda. Setelah meninggal akibat menderita cacar, tubuh perempuan malang itu dibedah.
Kemudian tengkorak dan beberapa bagian lain tubuhnya diambil dan dijadikan koleksi.